Yang lagi bingung-bingung kira-kira hari ini itu tuh bakalan masak apa, cus deh ditontonin konten-konten aku. Siapa tahu untuk video-video aku itu tuh bisa menginspirasi untuk kalian biar nggak mager untuk masak. Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di rutinitas yang hari aku. Semoga kalian gak bosen-bosen ya nonton videonya. Ada yang bisa tebak nggak kira-kira ini daun apa? Yaps, bener banget, ini daun kelor. Jujur, daun kelor ini tuh kalau misalkan kita cium posisinya masih mentah kayak gini alias belum kita olah, ini tuh baunya bener-bener ya asli, ini bau apek banget ya, hampir mirip kayak bau ketek nggak sih? Tapi kalau udah diolah ini enak banget. Nah, jadi aku tuh baru tahu kalau si daun kelor ini tuh bisa dimasak itu tuh sebenarnya udah lama sih ya, dulu waktu aku masih anak-anak, masih sekolah kelas berapa SD gitulah ya. Kebetulan dulu tuh bibi aku punya riwayat darah tinggi. Jadi sama bidan desa itu tuh selalu dianjurin untuk mengkonsumsi sayuran daun kelor. Untuk cara masaknya pun dulu tuh seingat aku gampang dan simple banget ya. Soalnya aku yang sering ngerjain disuruh sama bibi. Biasalah ya anak masih sekolah SD, setiap kali disuruh-suruh terus dikasih uang jajan untuk sekolah. Masya Allah itu tuh senengnya minta ampun. Besok-besoknya tanpa disuruh pun selalu aku kerjain sendiri loh. Palingan dulu tuh selalu aku buatin sayur bening daun kelor itu tuh, dan untuk perbumbuannya juga gampang ya. Cuma aku geprekin bawang merah, bawang putih, tinggal kasih garam sama micin aja udah. Kebetulan dulu tuh aku belum kenal sama yang namanya penyedap ataupun bumbu penyedap kayak gitu ya, seperti Royco, terus Masako. Wis, inget aku ya dulu tuh kalau misalkan aku tuh udah kelar nih masakin daun bening kelor untuk bibi, udah mateng terus udah aku anterin juga tuh ke rumahnya. Masya Allah, beliau itu tuh benar-benar kegirangan banget. Sambil bilang, "Makasih nakanku, nih ada uang jajan nih untuk kamu." Wow, begitu aku lihat, senengnya. Bibi aku itu tuh orangnya tergolong yang royal ya. Kadang-kadang aku dikasih uang jajan itu tuh langsung goceng loh 5.000. Nah, bagi anak yang kelahirannya tahun 1996 sama kayak aku, pasti tahu lah ya kayak mana rasanya dapat uang goceng waktu itu. Kalau dibandingin kayak sekarang tuh ibaratnya uang 100.000 loh, saking gedenya. Bayangin aja ya jualan jajan-jajanan untuk anak-anak sekolah itu tuh di zaman aku masih sekolah SD dulu tuh benar-benar masih murah banget ya. Uang 50 perak itu tuh masih laku loh. Kita masih dapat kerupuk atau bahkan permen. Makanya dulu tuh waktu masih ada bapak, aku tuh untuk jajan sekolah nggak pernah banyak-banyak, cuma Rp250 aja. Nah, Rp500 itu tuh untuk aku jatahnya satu hari itu tuh berdua sama udo aku, sama kakak laki-laki aku ya. Jadi kita tuh bagi dua terus. Tapi jangan salah loh ya, walaupun untuk saat itu tuh jajanan harganya masih sangat murah meriah banget, cuma di angka 50 perak, 100 perak. Tapi lebih keseringannya itu tuh nggak bawa uang jajan ketimbang bawa uang jajan. Karena waktu itu tuh nyari uang Masya Allah benar-benar susah banget ya. Jadi kalau misalkan orang tua lagi ada duit ya kita dikasih, kalau lagi nggak ada ya udah gigit jari aja kita sekolah. Tapi seingat aku nih ya, anak zaman dulu itu tuh jarang banget loh kekurangan makanan. Walaupun sekolahnya itu tuh berangkat posisinya nggak bawa uang jajan, masih tetap bisa makan. Karena apa? Jambu-jambu mentah punya tetangga pun boleh kita panjat. Pokoknya bener-bener ya nostalgia banget kalau misalkan kita tuh inget sama waktu kita masih sekolah SD dulu, bener-bener ya. Tapi nggak tahu sekarang itu teman-teman sekolah dulu pada kemana ya kira-kira. Pokoknya semenjak udah sama-sama menikah, udah pada punya keluarga baru, kita tuh kayak udah saling apa ya, istilahnya kayak udah jarang banget gitu loh mau kontek-kontekan, mau komunikasi. Malah sebagian itu tuh udah ada yang lost kontak sama sekali loh. Jadi udah nggak apa-apa lah ya, intinya dimanapun kita berada semoga kita selalu sehat walafiat. Dan kalaupun suatu saat kita tuh masih bisa bertemu, entah kita udah punya cucu ya kan, mohon jangan kaget ya sama perubahan yang ada pada diri kita masing-masing. Nah, videonya udah sampai mana nih? Aduh, karena kelamaan kita bawa cerita ngalor ngidul ya, ke barat, ke timur, selatan, dan ke utara. Jadi di sini tiba-tiba aja untuk sayurnya anak-anak udah mateng aja nih. Jadi hari ini tuh aku masak sayur kesukaannya anak-anak banget ya. Ada daun kelor, campur tempe, dan juga udang. Nah, di sini cuma aku masak bening kuah aja kayak gini. Untuk perbumbuannya terlebih dahulu tadi tuh aku ada tumis-tumis bawang merah, bawang putih, terus beberapa lembar daun salam, sama aku tambahin irisan tomat. Sementara untuk sayur dewasanya di sini tuh aku bakalan bikin yang pedes ya, yaitu bikin sambal bunga pepaya yang aku campur juga pakai udang. Nah, di sini udangnya terlebih dahulu tadi tuh udah kelar kita bersihin kan. Jadi kita goreng sampai garing dulu. Ini tuh dicemilin kayak gini aja sebenarnya udah enak banget sih. Soalnya kan sebelum digoreng tadi tuh udah kelar aku bumbuin juga kan pakai bumbu marinasi kayak gitu. Jadi udah ada rasa asin-asinnya.
masak itu tuh emang kayak gini, sembari nyemil-nyemil juga loh. Makanya nggak heran kaum ibu-ibu itu tuh kalau udah selesai masak malah nggak mau makan lagi. Kenapa ya? Karena udah kenyang duluan. Soalnya kayak gini nih kelakuan emak-emak. Kalau masak itu tuh pasti dicemilin, goreng udang, goreng tempe, makan tempe. Oke, goreng udangnya tadi udah kelar. Lanjut ini kita langsung aja tumis-tumis perbumbuan ya. Aku cuma pakai baput, bamer, cabai rawit, cabai merah besar sama tomat. Udah kelar kita tumis-tumis, baru deh di sini tuh kita masukin untuk bunga pepaya. Udangnya kita masukin, terus jangan kelupaan untuk bumbu seasoningnya ditambahin biar makin enak sayur kita. Di sini aku tambahin micin sama kaldu bubuk. Pokoknya sesuai selera masing-masing aja ya. Wanginya, aromanya aja udah bikin aku lapar dan alhamdulillah, masya Allah tabarakallah, untuk semua masakan kita hari ini udah kelar juga. Jadi ini langsung aja aku masukin dalam wadah masing-masing. Ada nggak sih di sini di antara kalian yang belum pernah nyobain sayur daun kelor sama sekali? Cus deh buruan dicobain karena ini beneran enak banget. Dan ini durasinya udah kelar, jadi sampai ketemu lagi aja di vlog aku berikutnya. Bye bye. Jangan lupa di recook ya.